Shalom adik-adik, selamat hari Minggu, selamat datang di ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna pada hari Minggu ini. Sebelum kita mulai ibadah, mari kita bersaat teduh sejenak. Saat teduh selesai, kita akan angkat satu pujian, masuklah semua menghadap Tuhan. Adik-adik, mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Kami mengucap syukur Bapa untuk hari baru yang boleh Engkau berikan dalam kehidupan kami. Kami boleh bangun merasakan nafas kehidupan yang Engkau berikan. Bapa, kami sudah sama-sama berkumpul untuk melaksanakan ibadah persekutuan Teruna Bapa. Kami yakin dan percaya jarak bukanlah menjadi penghalang bagi kami untuk punya kerinduan sama-sama untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Sebentar lagi kami juga akan membaca sebagian dari firman-Mu Bapa. Biarlah Engkau berkati agar kami boleh paham, boleh mengerti, dan kami boleh melaksanakan firman Tuhan yang telah kami dengar dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Baik adik-adik, sebelum kita membaca firman Tuhan, kita akan angkat satu pujian dari Gita Bakti 61, Tuhan ajarkanlah kehendak-Mu. Adik-adik, kita akan membuka Alkitab kita. Kita akan baca firman Tuhan pada pagi hari ini yang terambil dari Rut di Perjanjian Lama ya. Rut 1 ayat 1 sampai dengan 14. Rut 1 ayat 1 sampai dengan 14, demikianlah firman Tuhan. Pada zaman para hakim memerintah, ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Betlehem Yehuda beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Nama orang itu ialah Elimelek, nama istrinya Naomi, dan nama kedua anaknya Mahlon dan Kilion, semuanya orang-orang Efrata dari Betlehem Yehuda. Dan setelah sampai ke daerah Moab, diamlah mereka di sana. Kemudian matilah Elimelek, suami Naomi, sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya. Keduanya mengambil perempuan Moab, yang pertama bernama Orpa, yang kedua bernama Rut. Dan mereka diam di situ kira-kira 10 tahun lamanya. Lalu matilah juga keduanya, yakni Mahlon dan Kilion, sehingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya. Kemudian berkemaslah ia dengan kedua menantunya dan ia pulang dari daerah Moab, sebab di daerah Moab ia mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka. Maka berangkatlah ia dari tempat tinggalnya itu
bersama-sama dengan kedua menantunya. Ketika mereka sedang di jalan untuk pulang ke tanah Yehuda, berkatalah Naomi kepada kedua menantunya itu, "Pergilah, pulanglah masing-masing ke rumah ibunya. Tuhan kiranya menunjukkan kasih-Nya kepadamu, seperti yang kamu tunjukkan kepada orang-orang yang telah mati itu dan kepadaku. Kiranya atas karunia Tuhan kamu mendapat tempat perlindungan, masing-masing di rumah suaminya." Lalu diciumnyalah mereka, tetapi mereka menangis dengan suara keras dan berkata kepadanya, "Tidak, kami ikut dengan engkau pulang kepada bangsamu." Tetapi Naomi berkata, "Pulanglah anak-anakku, mengapakah kamu turut dengan aku? Bukankah tidak akan ada lagi anak laki-laki yang kulahirkan untuk dijadikan suamimu nanti? Pulanglah anak-anakku, pergilah. Sebab sudah terlalu tua aku untuk bersuami. Seandainya pikirku, ada harapan bagiku dan sekalipun malam ini aku bersuami, bahkan sekalipun aku masih melahirkan anak laki-laki, masakan kamu menanti sampai mereka dewasa? Masakan karena itu kamu harus menahan diri dan tidak bersuami? Janganlah kiranya demikian anak-anakku. Bukankah jauh lebih pahit yang aku alami daripada kamu, sebab tangan Tuhan teracung terhadap aku?" Menangis pula mereka dengan suara keras, lalu Orpa mencium mertuanya itu minta diri, tetapi Rut tetap berpaut padanya. Demikianlah firman Tuhan. Shalom adik-adik sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kembali minggu pagi hari ini adik-adik berjumpa dengan Kak Charles, dan kakak berharap semua adik-adik di rumah tetap dalam keadaan sehat dan tidak kekurangan suatu apapun. Kesempatan minggu pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama dari kebenaran firman Tuhan yang tadi kita baca di dalam Rut pasal 1. Ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-14. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang baru saja kita baca menceritakan kepada kita tentang kehidupan sebuah keluarga yang mengalami tantangan atau cobaan yang sangat luar biasa. Dan keluarga tersebut adalah keluarga Elimelek, istrinya adalah Naomi, dan kedua anaknya Mahlon dan Kileon, serta kedua menantunya yaitu Orpa dan Rut. Adik-adik sekalian, di dalam bagian bacaan firman Tuhan tadi, khususnya di dalam ayatnya yang pertama, diceritakan kepada kita tentang pada zaman itu, atau pada zaman hakim-hakim, terjadilah peristiwa kelaparan di tanah Israel. Bencana atau peristiwa kelaparan ini terjadi merupakan bagian dari hukuman Tuhan kepada orang-orang Israel karena sikap hidup mereka yang tidak benar di hadapan Tuhan. Mereka melakukan penyembahan kepada Allah-Allah bangsa lain, melakukan penyembahan terhadap dewa-dewa bangsa kafir. Dan tidak itu saja, tetapi moralitas kehidupan mereka juga jauh dari apa yang Tuhan tetapkan di dalam hukum-hukum yang sudah Dia berikan kepada orang-orang Israel. Kelaparan yang terjadi di Israel sangat luar biasa sehingga menyebabkan Elimelek bersama dengan keluarganya mengungsi ke tanah Moab dan hidup sebagai orang asing dengan tujuan agar mereka bisa mendapatkan kehidupan yang jauh lebih baik lagi, secara khusus di dalam kebutuhan pokok mereka berkenaan dengan sandang, pangan,
dan juga papan. Tetapi kenyataannya, adik-adik yang kekasih, di dalam bacaan firman Tuhan tadi, bukan kehidupan yang lebih baik yang dialami oleh keluarga Elimelek, tetapi justru semakin buruk keadaan yang dialami oleh Elimelek bersama dengan keluarganya. Firman Tuhan ceritakan di dalam bagian bacaan tadi bahwa beberapa waktu setelah mereka tiba di tanah Moab, kemudian Elimelek mati atau meninggal. Dan dia meninggalkan istrinya Naomi bersama dengan kedua anaknya Mahlon dan Kilion. Alkitab juga menceritakan lebih lanjut bahwa kemudian kedua anaknya ini mengambil perempuan Moab menjadi istri mereka masing-masing. Tetapi lebih lanjut, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, firman Tuhan ceritakan bahwa 10 tahun kemudian setelah mereka menetap di tanah Moab, kemudian kedua anaknya ini pun akhirnya menyusul ayahnya, mereka meninggal dunia. Meninggalkan Naomi ibunya dan juga Orpa dan Rut. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita mau kasih pepatah atau kita mau ibaratkan kehidupan dari keluarga Elimelek secara khusus Naomi, itu ibaratnya sama seperti sudah jatuh kemudian tertimpa tangga pula. Hidup Naomi bukannya semakin lebih baik, tetapi kehidupannya justru semakin buruk. Kemudian firman Tuhan menceritakan bahwa Naomi kemudian mengambil keputusan untuk pulang ke Israel karena dia mendengar bahwa Tuhan telah memulihkan keadaan Israel. Dan dia ingin pulang tanpa membawa Orpa dan juga Rut. Alkitab menceritakan di dalam bagian bacaan tadi bahwa dengan berbagai macam alasan, kemudian Naomi mencoba untuk membujuk akan kedua menantunya ini. Naomi mencoba untuk meyakinkan akan kedua menantunya ini supaya mereka bisa pulang kepada kaum keluarganya. Tujuannya yaitu supaya mereka bisa menikmati kehidupan yang lebih baik, mereka bisa menikmati kehidupan yang normal, supaya mereka tidak terbeban secara pikiran, supaya mereka tidak terbeban secara psikis, apalagi umur mereka yang masih muda memungkinkan mereka untuk bisa menikah lagi dengan laki-laki lain. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Orpa walaupun berat, tetapi pada akhirnya kemudian dia pulang kepada kaum keluarganya. Akan tetapi adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam ayat yang ke-14 menjelaskan kepada kita bahwa berbeda dengan sikap yang diambil oleh Rut. Di dalam ayat 14 menjelaskan kepada kita bahwa Rut berpaut kepada Naomi. Apa artinya berpaut? Berpaut itu artinya melekat erat. Berpaut itu artinya tidak mau melepas atau tidak mau melepaskan, tidak mau terlepas. Artinya begini adik-adik yang kekasih, artinya bahwa Rut sangat mengasihi Naomi. Rut tidak ingin putus hubungan dengan Naomi. Rut tidak ingin putus tali kehidupan dengan Naomi sebagaimana yang kemudian dia ikrarkan di dalam ayatnya yang ke-16 dan ayatnya yang ke-17. Berkatalah Naomi, telah pulang iparmu kepada bangsanya dan kepada para allahnya. Pulanglah mengikuti iparmu itu.
Tetapi kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi, dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku, dan Allahmu Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana, dan di sanalah akan dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku. Bahkan lebih lagi daripada itu, jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau selain daripada maut. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pertanyaannya adalah, kenapa Rut begitu berpaut kepada Naomi? Setidaknya adik-adik yang kekasih, ada dua jawaban penting yang bisa kita dapatkan. Yang pertama, karena Rut melihat, Rut menyaksikan, Rut merasakan sendiri bagaimana sikap yang baik, sikap hidup yang benar, bagaimana Naomi begitu mengasihi akan keluarganya. Baik suaminya yang sudah meninggalkan dia, kedua anak-anaknya, bahkan mereka sebagai mantu. Sekalipun ada begitu banyak masalah yang dihadapi, kelaparan, kemiskinan, kematian dari suami dan anak-anak. Akan tetapi keyakinan, keteguhan, ketekunan kepada Allah tetap dipegang oleh Naomi, sekalipun atau meskipun dia ada di tanah Moab sebagai orang asing. Dia tidak terpengaruh kemudian masuk ke dalam praktek hidup yang tidak benar sebagaimana yang dilakukan oleh bangsa Moab. Tetapi dia tetap teguh berpegang, dia tetap teguh berpengharapan kepada Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, adik-adik yang kekasih, mengapa Rut sangat berpaut kepada Naomi? Karena di dalam hidup Rut telah tumbuh iman yang tulus. Praktek penyembahan kepada Allah yang ditunjukkan oleh keluarga Naomi memberi dampak di dalam pertumbuhan Rut. Sehingga Rut begitu yakin bahwa ada kehidupan yang lebih baik. Rut begitu yakin bahwa ada kehidupan yang lebih cerah. Rut begitu yakin bahwa ada kehidupan yang penuh harapan yang akan datang atau yang akan dia dapati lewat keluarga Naomi, lewat bangsa Israel, lewat Allah yang disembah, yang diyakini oleh Naomi bersama dengan keluarganya, serta Allah yang disembah oleh orang-orang Israel, Allah yang hidup, yang memelihara kehidupan setiap umat manusia. Dan keyakinan dari Rut ini benar adanya, karena kalau kita mau baca lebih lanjut, adik-adik yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, melalui Rut, maka kemudian lahirlah Mesias, lahirlah Kristus, Juru Selamat, yang kemudian datang dalam keadaannya sebagai manusia untuk menyelamatkan kita umat yang berdosa. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, melalui kebenaran firman Tuhan yang kita baca pada minggu pagi hari ini, kita belajar setidaknya ada 3 pokok penting yang dapat menjadi fondasi dan pegangan kita untuk kita melangkah di dalam kehidupan kita setiap hari. Yang pertama, keyakinan kepada Allah menjadi fondasi penting agar kita kuat di dalam segala keadaan, di dalam keadaan yang baik, di dalam keadaan yang buruk, di dalam keadaan yang susah,
maupun di dalam keadaan yang senang, sebagaimana yang ditunjukkan oleh Naomi kepada Rut. Sekalipun pencobaan yang dialami bertubi-tubi, tetapi pengharapan dan keyakinannya kepada Allah yang kemudian membawa dia untuk menikmati pemulihan yang datang dari Tuhan. Yang kedua, dari kebenaran firman Tuhan yang kita baca di pagi hari ini, kita belajar bahwa kesetiaan, ketekunan itu menjadi salah satu kunci penting untuk kita bisa meraih suatu masa depan yang lebih baik. Tidak mudah memang untuk menggapai atau mencapai sebuah masa depan yang lebih baik. Ada begitu banyak tantangan yang mengganggu fokus dan konsentrasi kita di dalam kita menggapai atau mencapai masa depan kita. Persoalan yang kita hadapi dari komunitas sosial kita, teman kita bergaul, persoalan yang kita hadapi dari bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, masalah-masalah sosial yang ada di sekeliling kita, penyakit yang ada di tengah-tengah masyarakat, misalnya narkotika, obat-obat terlarang, dan lain sebagainya. Ini menjadi tantangan-tantangan besar yang kita hadapi dalam masa hidup kita sebagai remaja atau sebagai anak muda. Jangan sampai kita jatuh atau kemudian terpengaruh pada hal-hal yang bersifat negatif, tetapi justru sebaliknya, kehadiran kita haruslah membawa dampak yang positif, yaitu menjadi garam dan terang dunia. Kemudian yang ketiga, miliki tekad yang kuat untuk tetap berjuang di dalam segala keadaan. Naomi dan Ruth punya banyak tantangan. Mereka harus kembali ke Mesir sebagai orang yang sangat miskin. Tetapi hal itu tidak membuat mereka kemudian menyerah. Secara khusus, Ruth yang pada akhirnya hidup di tanah Israel sebagai orang asing, justru dia semakin menunjukkan cinta kasihnya kepada Naomi, sebagaimana pengakuannya yang sudah dia katakan di dalam ayatnya yang ke-16 dan di dalam ayatnya yang ke-17. Dia memberi diri untuk melakukan apa yang diminta oleh Naomi. Secara khusus, dia menunjukkan sikap taat yang sangat luar biasa kepada Naomi. Bahkan dia melakukan lebih dari apa yang diharapkan. Dia bekerja keras tanpa henti ketika harus memungut bulir jelai di ladang milik Boas. Bahkan lebih daripada itu, dia melakukan sebuah pekerjaan, sebuah tugas yang kadang-kadang menurut dia sangat sukar. Karena dia harus datang ke rumah Boas, membawa diri ke rumah Boas agar dia diterima sebagai bagian dari keluarga Elimelek. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jangan kemudian kita menjadi remaja atau anak muda yang memble. Jangan kita menjadi anak remaja atau anak muda yang loyo. Masalah sedikit, kemudian kita mengeluh. Orang tua di rumah sudah menyiapkan misalkan menu makan bagi kita, nasi putih, kemudian tempe. Tapi kadang-kadang kita kemudian berkeras kepala dan minta lauk pauk atau menu yang lain. Orang tua tidak membelikan misalkan tas baru atau sepatu baru, kemudian kita ngambek dan tidak mau masuk atau datang ke sekolah. Kakak percaya bahwa ini bukan bagian dari sikap atau tindakan sebagai remaja GPIB. Remaja GPIB
sebagaimana yang sering kita nyanyikan di dalam Mars Teruna GPIB, di kota, di desa, di dalam keadaan senang, di dalam keadaan susah, terus maju berkarya untuk bangsa dan negara, terutama untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Kristus, sumber segala damai sejahtera, kiranya memberkati adik-adik sekalian. Amin. Baik adik-adik, kita sudah mendengarkan sebagian dari firman Tuhan yang telah disampaikan oleh Kak Lady dan juga Kak Charles. Untuk merespon firman Tuhan, kita angkat satu pujian dari Gita Bakti 277, firman Tuhan sudah kau dengar. Adik-adik yang kekasih, mari kita tunduk kepala, kita bawa setiap pokok doa kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, Bapa yang kami puji, kami muliakan di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Kami bersyukur karena hari ini kami boleh belajar dari kebenaran firman-Mu tentang kehidupan Naomi yang mana Engkau pakai akan kehidupan keluarga ini menjadi terang, menjadi bagian penting di dalam proses perjalanan iman kami di tengah-tengah dunia ini Tuhan. Bapa di sorga, kiranya firman yang sudah kami dengarkan, kami mohon supaya kiranya kuasa Roh Kudus-Mu memampukan kami, agar kami melakukan kebenaran firman Tuhan ini di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Kesempatan pagi hari ini, kami datang membawa setiap pokok syafaat kami kepada Engkau. Kami berdoa secara khusus untuk bangsa dan negara kami. Kami berdoa memberkati pemimpin bangsa ini, Bapak Presiden Joko Widodo, bersama para menteri, aparat, baik dari pusat sampai ke daerah. Tuhan menolong di dalam setiap kebijakan, di dalam setiap tindakan-tindakan yang mereka lakukan, secara khusus di dalam mengendalikan akan virus corona yang sedang melanda bangsa kami. Kami tahu bahwa tangan Tuhan yang kuat akan melakukan akan persoalan besar yang dihadapi oleh bangsa kami. Sehingga kami sebagai umat-Mu boleh kembali berkumpul di dalam rumah-Mu, terus memuji dan membesarkan nama-Mu ya Tuhan. Bapa di dalam kerajaan surga, kami berdoa untuk pemerintahan secara khusus di Pulau Bali, Tuhan Engkau menolong Bapak Gubernur. Kemudian juga bersama dengan semua aparatnya, agar juga setiap kebijakan-kebijakan yang mereka putuskan dan ambil, boleh membawa damai dan sejahtera bagi kami sebagai warga masyarakat di Denpasar, Bali ini. Kami berdoa secara khusus untuk gereja-Mu di tengah-tengah dunia ini. Engkau menolong para pemimpin gereja, para hamba-hamba Tuhan, yang harus memberitakan firman Tuhan melalui media-media online. Kami berdoa Tuhan Engkau memberkati setiap pemberitaan mereka, sehingga lewat pemberitaan yang mereka sampaikan boleh semakin menguatkan, meneguhkan akan iman dan percaya kami kepada Engkau, bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kehidupan kami sedetik pun juga. Kami berdoa ya Tuhan untuk gereja GPIB Maranatha, di dalam setiap program, di dalam setiap rancangan kegiatan Tuhan menolong. Secara khusus untuk kategorial persekutuan teruna Engkau menolong para kakak-kakak layan yang mengambil bagian di dalam pelayanan ini. Urapi dengan kuat kuasa Roh-Mu, supaya setiap pelayanan, setiap pemberitaan firman Tuhan, apapun yang mereka lakukan, semata-mata untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan.
Kami berdoa untuk setiap adik-adik layan yang ada khusus di sektor Maranatha dan beberapa sektor yang ada. Tuhan juga memberkati, memberi kekuatan kesehatan bagi mereka secara khusus dalam masa pandemi ini, ketika mereka harus belajar bekerja dari rumah. Tuhan memberkati senantiasa segala usaha dan pekerjaan mereka agar membuahkan hasil yang baik, secara khusus dalam studi mereka. Kami juga berdoa ya Tuhan, bagi adik-adik layan kami, di dalam kehidupan mereka secara pribadi, Tuhan tuntun langkah hidup mereka, agar mereka dapat menjadi garam dan terang-Mu, dapat menjadi saksi-Mu di tengah-tengah dunia ini Tuhan. Beri mereka kekuatan, beri mereka sukacita, untuk boleh terus dengan setia mengiring Engkau, walaupun dalam kondisi dan keadaan yang mungkin sekarang ini harus kami hadapi. Bapa di sorga, kami berdoa bagi mereka sekalian yang ada di rumah, adik-adik layan kami, yang berada dalam keadaan sukacita karena ulang tahun. Tuhan, tambahkan sukacita itu di dalam hari-hari hidup mereka, sehingga biarlah nama Tuhan juga dipuji, dipermuliakan di dalam kehidupan mereka setiap hari. Berdoa bagi adik-adik layan yang mungkin mengalami problema, yang mungkin mengalami sakit, penyakit. Kami berdoa Tuhan Engkau memberkati, beri jalan keluar, beri kesembuhan, sehingga lewat setiap kesembuhan yang mereka dapatkan, lewat obat-obatan, dokter, para medis yang merawat, mereka juga boleh terus memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Bapa di dalam kerajaan sorga, berkati orang tua kami yang berjerih lelah untuk mencari nafkah, berjuang untuk kehidupan kami, memberikan biaya sekolah bagi adik-adik layan. Kami berdoa Engkau memberkati, beri kekuatan, kesehatan senantiasa, sukacita melimpah-limpah di dalam masa-masa sulit ini ya Tuhan. Buka jalan bagi setiap usaha pekerjaan mereka, sehingga lewat semuanya itu kami bersama-sama boleh memuji dan mempermuliakan nama-Mu Tuhan. Bapa, ampuni akan setiap salah dan dosa kami. Dengar dan sambut kami pada kesempatan pagi hari ini, karena kami datang di dalam satu nama, di dalam nama Yesus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah persekutuan teruna kita pada pagi hari ini adik-adik. Kita akan masuk dalam pengutusan. Sebelumnya kita akan angkat satu pujian dari Gita Bakti 114 di Setiap Janjiku.
ibadah kita akan kita akhiri sampai di sini. Kali ini harap kita bukan saja mau menjadi pendengar-pendengar setia, tapi kita juga mau menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Baik adik-adik, kita akan sama-sama berdoa. Mari kita satukan hati dan pikiran kita, dan kita tundukkan kepala, kita satu dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih ya Bapa, terpujilah namamu. Apabila kami ada sampai dengan saat ini Bapa, kami yakin dan percaya itu bukan karena kuat dan hebat kami, tapi karena kasih dan penyertaan Tuhan yang tiada henti-hentinya dalam hidup dan kehidupan kami. Bapa yang ada dalam kerajaan surga, dalam rangkaian ibadah kami mengucap syukur Bapa buat segala sesuatu yang boleh terjadi dalam kehidupan kami. Bantu kami Bapa di saat-saat ini, kami boleh melewatinya dengan penuh sukacita dan selalu mengandalkan Tuhan. Ajar kami Bapa untuk saling mengasihi antara satu dengan yang lain. Ajarlah kami Bapa untuk selalu mendekatkan diri kepadamu di saat-saat yang seperti ini, di mana Bapa kami tidak bisa bertemu dengan saudara-saudara kami tidak bisa lagi bertemu dengan teman-teman kami tidak bisa lagi bertemu dengan kakak layan, bahkan adik layan. Kami hanya bertemu Bapa lewat ibadah online ini, tapi kami yakin dan percaya Tuhan, firman Tuhan tidak terbatas pada itu saja. Dimanapun kami berada Tuhan, kami mau selalu mendengar dan membaca firman-Mu. Sebentar Bapa, kami akan mengakhiri ibadah kami ini Bapa. Kiranya adik-adik layan dan juga kakak layan, dimanapun mereka berada yang mendengar firman ini, mereka boleh menjadikan firman ini sebagai penuntun dalam kehidupan mereka hari lepas hari. Terima kasih ya Bapa. Biarlah kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kita semua yang mendengarkan firman ini sampai selama-lamanya. Amin.